Hello guys, welcome back to my video. Nah, di video kali ini gue mau share berbagi tutorial bagaimana caranya kalian untuk mengganti SSD di laptop kalian masing-masing. Nah, sekarang gue mau mengganti SSD di laptop Lenovo IdealPad. Nah, sekarang gue langsung saja mencopot bagian soket yang ada di bagian Lenovo bagian belakang ya. Nah, untuk kenapa sih kalian harus mengganti SSD? Nah, apa sih kelebihan SSD dibandingkan hard disk? Nah, sangat banyak banget kelebihannya, guys. SSD itu untuk bagian bootingnya itu lebih cepat dibandingkan hard disk. Nah, untuk kecepatan baca tulisnya dan untuk kalian yang suka main games tuh harus disarankan menggunakan SSD. Nah, dan untuk Windows 10 ke atas, kalian diwajibkan harus menggunakan SSD. Kalau kalian menggunakan hard disk, itu kemungkinan untuk berjalan di Windows-nya itu nggak bekerja secara optimal. Beda banget pokoknya kalau menggunakan SSD gitu. Nah, sekarang di bagian pojok kanan bawah itu adalah harddisk. Nanti harddisknya itu masih bisa dipakai. Nanti harddisknya ditaruh di bagian slot DVD. Nah, nanti di situ kita kasih HDD untuk slot harddisknya dipasang di DVD. Nah, bisa kalian lihat yang ada di bagian pojok kanan bawah. Nah, yang sedang sekarang aku buka baut-bautnya itu, nah itu adalah komponen hard disk. Nanti hard disknya aku taruh di bagian slot DVD menggunakan HDD CAD. Nah, HDD CAD-nya nanti dipasang di slot DVD-nya gitu guys. Nah, kalian lihat terus videonya sampai selesai. Nah, ini sekarang untuk bagian harddisknya itu udah aku copot ya guys ya. Nanti langsung aku ganti menggunakan SSD agar kecepatan laptop kalian bisa bertambah ngebut guys gitu. Nanti Windows-nya diinstal di SSD-nya. Jangan sampai kebalik kalian install Windows-nya. Nanti kalau udah diganti SSD, kalian harus tahu partisi yang ada di SSD yang mana, di hard disk yang mana. Jangan sampai ketuker menginstal Windows-nya. Dan misal nih kalian menginstal Windows-nya tuh, kalian nggak tahu partisi mana yang hard disk, mana yang SSD. Lebih baik kalian pas mau menginstal Windows-nya, nah untuk hard disknya kalian copot aja langsung tanpa kalian pasang. Nanti kalian langsung install Windows 10-nya atau Windows 11 di SSD-nya gitu. Nah, kalian lihat terus videonya sampai selesai. Enjoy! Dan di sini gue ini sekalian mau mengganti thermal pastanya ya guys ya. Nah, ini motherboardnya aku copotin bautnya satu persatu. Aku bersihin bekas-bekas thermal pastanya gitu supaya untuk suhu yang ada di laptop bisa dingin, nggak terlalu panas.
Motherboardnya udah aku copot. Sekarang aku copot di bagian heatsink untuk fan-nya ya guys ya. Nah, ini aku copot heatsink di bagian prosesornya. Kalian jangan lupa untuk servis rutin laptop kalian agar untuk kotoran yang ada di dalam fan kipas gitu biar harus sering dibersihin supaya laptop kalian nggak terlalu panas, nggak mengalami overheating gitu guys. Dan harus diganti yang namanya thermal pasta, ingat itu, supaya laptop kalian nggak mengalami overheat gitu. Nah, kalian lihat terus videonya sampai selesai. Nah, ini bagian heatsink prosesornya. Nah, itu ada bekas yang namanya thermal pasta. Kalian harus bersihin pelan-pelan yang ada di bagian prosesornya dan ada yang di bagian heatsinknya. Yang heatsink itu yang kuningannya itu untuk menghantarkan panas. Nah, ini di bagian prosesornya kalian bersihin aja pakai apa namanya tisu. Pakai tisu bisa pelan-pelan, pokoknya harus sampai bersih. Dan di bagian heatsinknya juga gitu guys. Nah, ini udah bersih semuanya. Sekarang kalian bersihin yang ada di heatsinknya. Kalian bersihin aja satu-satu untuk di bagian heatsinknya sampai bersih. Nah, dan kalau udah bersih, kalian bisa lanjut untuk pasang lagi dan jangan lupa kalian kasih thermal pastanya. Nah, gitu guys. Kalian kasih dulu di bagian prosesornya dikasih thermal pasta. Nah, seperti ini thermal pasta. Nah, kalian kasih sedikit aja, sebiji jagung lah pokoknya. Dikira-kira nggak usah terlalu banyak. Kasih kasih aja di bagian di prosesor dan di graphic card di VGA-nya. Nah, gitu guys. Gitu caranya ngasih thermal pasta yang pas, nggak perlu terlalu banyak-banyak dan jangan sampai kurang, harus sampai sesuai dengan takarannya gitu. Nah, sekarang kalau udah selesai semuanya langsung dipasang aja di bagian heatsink prosesornya, langsung kalian baut satu persatu. Jangan lupa guys, bautnya itu harus saling menyilang terlebih dahulu, jangan ngasal-ngasalan, harus saling menyilang satu sama lain itu. Nah, ini guys yang namanya SSD ini tuh.
Nah, ini adalah SSD merek Apacer. Ini lumayan bagus lah. Kalian lihat langsung aja bagaimana cara masangnya. Nah, di sini gue langsung pertama-tama kalian pasang fan-nya dulu. Tapi setiap laptop itu beda-beda ya guys ya cara masangnya. Di sini untuk laptop Lenovo IdealPad ini masang di bagian sebelum motherboardnya harus kalian pasang kipasnya terlebih dahulu. Nah, terus kalau udah dibaut semuanya langsung dipasang motherboardnya gitu guys. Lanjut kalian pasang di bagian motherboardnya. Nah, sekarang gua langsung masang di bagian motherboardnya, dibaut satu persatu, jangan sampai ketinggalan bautnya. Itu. Nah, jangan lupa untuk bracket di bagian bekas harddisknya kalian copot terlebih dahulu, nanti diganti dengan SSD di situ guys. Kalian pasang SSD-nya di bracket harddisknya gitu. Kalian lihat terus videonya. Nah, ini SSD-nya guys. Namanya merek Apacer. Ini lumayan lah. Powerful juga lumayan kenceng untuk laptop-laptop khusus yang mau diganti upgrade ke SSD bisa menggunakan merek ini guys. Nah, ini untuk SSD-nya. Nanti kalian copot terlebih dahulu harddisknya. Nah, gini. Nah, kalian copot dulu harddisknya. Terus kalian pasang SSD-nya di bracket yang bekas harddisk tadi gitu guys. Dan jangan lupa kalian baut satu persatu di SSD-nya. Nanti kalau udah selesai dibaut, lanjut kalian pasang SSD-nya di bagian slot motherboardnya seperti semula gitu guys. Kalian baut satu persatu terlebih dahulu. Nah, kalau udah dibaut semuanya, lanjut kalian pasang soketnya gitu. Nah, ini soketnya. Kalau langsung kalian pasang SSD-nya di tempat yang harddisk tadi guys. Itu sebenarnya gampang banget kok cara masang-masang upgrade sendiri gini. Tinggal kalian harus mengetahui satu persatu gitu. Kalian lanjut pasang di bagian soketnya. Nah, ini guys, ini namanya HDD Caddy. Nah, bentuknya sama persis kayak disk disk yang ada di kaset DVD itu loh. Nanti bekas harddisknya tuh masih bisa dipakai kalau laptop kalian itu ada slot DVD-nya. Nanti slot DVD-nya itu ditukar dengan slot HDD Caddy-nya gitu. Harddisknya
pasang di slot caddy-nya gitu guys. Seperti itu caranya. Nah, kalau udah sekiranya kepasang sampai benar-benar pas, kalian langsung baut yang bagian bawahnya. Jangan sampai lupa untuk baut satu persatu di bagian bawah caddy-nya gitu guys. Kalian baut semuanya sampai benar-benar rapet semuanya. Kalau udah, kalian pasang deh seperti semula di bagian slot yang ada di DVD-nya gitu. Sekarang langsung dipasang di slot DVD-nya. Nah, kayak gini guys cara masangnya. Tuh, gampang kan? Sebenarnya gampang kok cara cepat upgrade laptop kalian agar menjadi SSD gitu guys caranya. Mudah, simple sebenarnya. Kalau udah, kalian baut satu persatu komponennya, kalian pastiin aman. Semuanya kalian cek dulu satu persatu. Kalau udah, langsung kalian pasang deh gitu. Nah, ini udah gue baut semuanya, udah terpasang semuanya, langsung pasang tutup atasnya. Kalian pasang dulu tuh soket keyboard sama soket touchpadnya, jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa masang soketnya ya gak bakalan bisa nyala dong untuk digunakan touchpad sama keyboardnya gitu guys. Nah, kalian tutup sampai rapat bener-bener kencang semuanya, dan jangan lupa langsung dites terlebih dahulu. Nah, untuk eh, tutorial cara install Windows-nya nanti akan insya Allah mau gue bikinin sekalian lah di video selanjutnya. Nah, gitu guys. Nah, sekarang gua nih pasang soket soket yang ada di bagian belakang. Kalian pastiin semuanya terpasang dengan aman. Jangan sampai ketinggalan satu saja. Nah, kayaknya ini udah selesai semua. Nanti untuk video cara install Windows-nya di video selanjutnya ya guys ya. Makasih untuk yang sudah lihat videonya. Jangan lupa subscribe, like, and comment.